Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dosen dengan saya Endang Prawisti. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau membahas tentang modul 5 yaitu MONEF dan penjaminan mutu pembelajaran. Dalam hal ini topiknya adalah tentang survei pengguna lulusan. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mungkin saya ingin menceritakan suatu kasus yang terkait dengan materi ini. Jadi kasusnya ini adalah di suatu program studi, sebut saja Prodi Y gitu ya, akan melaksanakan workshop evaluasi kurikulum yang mereka lakukan setiap tahun. Jadi ini adalah evaluasi kurikulum secara minor, dan suatu prodi ini merasa kepercayaan dirinya cukup tinggi karena mereka merasa bahwa kurikulumnya sudah relevan, kemudian dosen-dosennya juga sudah memberikan materi pembelajaran dengan baik, dan mereka percaya bahwa lulusannya mempunyai kompetensi yang cukup tinggi di dunia kerja. Namun pada suatu diskusi pada kegiatan workshop ini mengundang stakeholder, dalam hal ini adalah employer atau pengguna lulusan. Di dalam diskusi tersebut, salah satu employer tersebut mengatakan bahwa lulusan prodi tersebut yang bekerja di tempatnya itu ada sedikit kelemahan, gitu ya. Kelemahan ini dalam hal komunikasi. Pertanyaannya adalah, ini adalah hanya salah satu masukan dari employer atau pengguna lulusan, yaitu tentang kelemahan di dalam hal komunikasi. Bagaimana dengan pengguna lulusan yang lain? Apakah Bapak Ibu di prodi sudah mempunyai informasi tentang ini? Ini menjadi pertanyaan besar karena bisa saja prodi merasa bahwa metode pembelajarannya, kurikulumnya sudah baik, namun kenyataan di lapangan adalah sebaliknya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, materi survei pengguna lulusan ini kita awali dengan terminologi atau definisi dari survei pengguna lulusan. Definisinya adalah, survei pengguna lulusan ini adalah kegiatan pengumpulan data dan tentunya informasi dari pihak stakeholder atau pengguna lulusan, misalnya dalam hal ini adalah rumah sakit, puskesmas, industri kesehatan, instansi pemerintah atau swasta, maupun yang bekerja di tempat lain, ataupun organisasi profesi yang tentunya memperkerjakan lulusan perguruan tinggi. Nah, pada umumnya survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan, kompetensi, kinerja, dan relevansi atau kesesuaian lulusan dengan kebutuhan di dunia kerja. Survei pengguna lulusan ini mempunyai tujuan. Jadi, mempunyai tujuan yang satu adalah mengetahui tingkat kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah mengukur kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan itu sendiri. Nah, kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari lulusan dalam praktek kerja, dan tentunya akan menjadi umpan balik atau feedback bagi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan mutu lulusan. Tujuan lain yaitu untuk mendukung proses akreditasi dan sistem penjaminan mutu suatu perguruan tinggi dan memperkuat hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan IDUKA, industri dan dunia kerja. Dalam siklus penjaminan mutu, kita mengenal istilah closing the loop. Ya, closing the loop ini adalah tahap penindaklanjutan hasil evaluasi dengan melakukan perbaikan nyata atau konkret, gitu ya, sehingga siklus peningkatan mutu ini akan berjalan secara berkesinambungan.
Jadi dalam konteks pendidikan dan kurikulum OBE ini kita bisa melihat siklusnya ya, jadi ada input, ada proses, ada output, ada feedback, dan ada improvement atau yang disebut juga dengan istilah tadi closing the loop. Jadi inputnya ini berupa apa? Inputnya ini berupa data survei ya yang diperoleh pada data survei pengguna lulusan. Kemudian pada saat melakukan pengumpulan data dan dilakukan analisis dan evaluasi. Data tersebut diolah untuk menemukan kekuatan, kelemahan, dan adanya gap atau kesenjangan dalam capaian pembelajaran lulusan. Gitu ya. Kemudian setelah itu outputnya apa? Outputnya adalah tindak lanjut. Jadi hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kurikulum, metode pembelajaran, dan tentunya instrumen penilaian yang terkait atau yang menyatu dengan kurikulum. Ya. Kemudian implementasi monitoring. Jadi perubahan yang sudah diterapkan, kemudian dipantau hasilnya dan dipastikan tentunya dapat meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana closing the loop itu nyata adanya. Bapak Ibu sekalian, pada survei pengguna lulusan ini mempunyai manfaat. Satu, manfaatnya terhadap perguruan tinggi. Jadi hasil dari survei pengguna lulusan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kurikulum dan metode pembelajaran. Kemudian bisa menjadi informasi untuk meningkatkan mutu lulusan agar lebih kompetitif. Ya. Kemudian data survei pengguna lulusan ini bisa menjadi data pendukung dalam akreditasi dan memperkuat closing the loop dalam siklus penjaminan mutu. Ya. Kemudian manfaat bagi mahasiswa atau lulusan. Jadi dengan adanya survei pengguna lulusan bisa mendapatkan gambaran bagaimana kebutuhan kompetensi yang diharapkan di dunia kerja. Kemudian juga dapat meningkatkan kesiapan calon lulusan atau mahasiswa atau sudah lulus ya untuk menghadapi pasar kerja setelah mereka lulus dari bangku kuliah. Kemudian manfaat lain adalah untuk dunia kerja atau industri. Itu hasil survei pengguna lulusan ini bisa menjadi gambaran atau informasi di mana lulusan yang lebih sesuai dengan standar dan kebutuhan kerja, kemudian bisa memperkuat kolaborasi kerjasama antara perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang terakhir adalah manfaat untuk masyarakat. Dengan adanya survei pengguna lulusan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan atau pendidikan atau industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.